Semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama saya ketemu lagi kita di podcast episode kali ini dengan saya Budi Santoso. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara meminta kenaikan gaji secara elegan. Ini menjadi topik yang menarik buat rekan-rekan, teman-teman sekalian, khususnya yang sekarang masih berprofesi sebagai seorang karyawan atau profesional di perusahaan tertentu. Kenapa? Karena saya yakin kalau rekan-rekan, teman-teman pendengar sekalian meminta kenaikan gaji langsung kepada atasan atau kepada HRD semisal, maka hasilnya pasti akan kontradiktif. Maklum, di culture kita di Indonesia ini meminta kenaikan gaji langsung ini masih dipandang sebagai sesuatu yang mungkin masih kurang etis, tidak sopan, atau malah akan menimbulkan persepsi yang negatif bagi karyawan itu. Jadi perlu dihindari meminta kenaikan gaji secara frontal, secara langsung, karena hasilnya pasti akan kontraproduktif. Nah, bagaimana sekarang tipsnya kita mendapatkan kenaikan gaji tanpa memintanya? Di ulasan kali ini saya akan membahas beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman pakai. Ini berdasarkan pengalaman saya mungkin sebagai seorang profesional atau praktisi HR beberapa tahun di beberapa perusahaan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan karir dan meningkatkan gaji teman-teman sekalian. Tips yang pertama dari saya, kinerja. Bekerjalah dan berikanlah kontribusi yang lebih besar dari sebelumnya kepada perusahaan. Salah satu kesalahan kita sebagai karyawan ya, bahwa kita berpikir bahwa pekerjaan kita yang kita lakukan harus sesuai dengan target yang ditetapkan. Kenapa kok ini salah? Semua posisi, semua karyawan yang direkrut oleh perusahaan memang dipekerjakan untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan. Jadi kalau memenuhi target itu sebenarnya biasa, sesuai dengan standar gitu. Nah, ketika Anda ingin gaji yang lebih tinggi, mendapatkan perubahan yang signifikan, maka Anda harus memberikan kinerja di atas target, di atas rata-rata. Ya, jadi ini kunci pertama, performance atau kinerja yang melebihi target. Jangan hanya puas dalam memenuhi target saja. Tips yang kedua, milikilah hubungan yang baik dengan semua pihak. Biasakanlah berkomunikasi yang baik. Bagaimana kita bisa memberikan respect kepada semua orang di semua level. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menunjukkan kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Karena perusahaan atau manajemen itu tidak hanya melihat dari sisi kinerja saja sebenarnya, tapi apakah kita bisa bekerja sama dengan orang lain di sekitar kita, di internal perusahaan kita. Ini jadi penting. Kenapa? Karena semua top manajemen itu pasti akan tahu bahwa kinerja individu yang tidak mau bekerja sama itu malah di titik tertentu akan menghambat pertumbuhan perusahaan. Tips yang ketiga dari saya adalah berikan masukan perbaikan kepada perusahaan ketika dibutuhkan. Lakukan inovasi ataupun perbaikan terhadap pekerjaan atau lingkungan kerja yang dimana Anda berada saat ini. Dalam meeting semisal, maka ketika Anda punya ide untuk perbaikan perusahaan, sampaikanlah dengan baik. Nah, khusus untuk yang ketiga ini, banyak para profesional itu merasa bahwa ketika mereka memberikan ide, itu banyak yang menganggap sebelah mata, tidak mendengarkan atau kurang menghargai.
Nah, ini sebenarnya ada caranya. Kenapa ini menjadi tips yang nomor 3? Karena kita akan bisa efektif memberikan ide, memberikan saran, memberikan inovasi. Itu ketika kita sudah selesai dengan pekerjaan kita. Artinya, kita sudah bisa memenuhi target-target yang ditetapkan untuk diri kita sendiri. Yaitu yang tadi nomor 1, poin nomor 1. Kita harus menunjukkan kinerja lebih baik, kinerja yang baik, kinerja yang di atas rata-rata, baru kemudian orang akan memberikan respect terhadap kita, terhadap pekerjaan kita. Nah, saat itulah ketika kita sudah memberikan kinerja terbaik ya, kemudian kita memberikan ide, maka orang akan mendengarkan ide kita, mendengarkan masukan kita. Terus terang, sangat sulit bagi seorang yang berkinerja rendah itu untuk mendapatkan perhatian di meeting pada saat dia memberikan ide-ide. Jadi ide Anda itu akan terdengar ketika poin yang nomor 1, kinerja Anda sudah minimal sesuai standar. Akan lebih bagus lagi kalau melebihi standar atau melebihi target. Jadi inilah kenapa ini menjadi tips yang ketiga. Nah, yang keempat ya, publikasikan, informasikan, sampaikan ya, komunikasikan kinerja Anda, komunikasikan prestasi Anda kepada siapapun di perusahaan tanpa melebih-lebihkan, dengan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kenapa? Karena bisa jadi Anda adalah orang yang bagus, berkinerja tinggi, tapi ditempatkan di cabang yang terpencil yang jauh dari kantor pusat. Tidak ada top manajemen yang bisa memperhatikan Anda secara detail, atau bahasa kerennya Anda di luar radar pemantauan. Nah, inilah Anda harus punya metode bagaimana mengkomunikasikan kinerja-kinerja atau prestasi-prestasi yang sudah disampaikan. Tips yang terakhir, kalau tips 1, 2, 3, 4 ternyata sudah dilakukan dan perusahaan tidak memberikan respons, tidak memberikan tanggapan, tidak memberikan perhatian, maka mungkin saatnya lah Anda membuat sebuah pertanyaan, mengajukan pertanyaan pada diri sendiri. Apakah ini adalah perusahaan yang tepat untuk saya bertahan, untuk saya meniti karir, untuk saya jadikan pegangan untuk masa depan? Jawabannya ada di tangan Anda sekalian. Mudah-mudahan tips saya berguna untuk kemajuan karir teman-teman, apalagi yang sekarang sedang galau ingin mendapatkan kenaikan gaji. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.